Malam hari, Indah membereskan pakaiannya dan menyusunnya ke dalam koper, tak lupa ia membawa foto suaminya yang sudah beberapa bulan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Mas, jika Tuhan berkehendak lain padaku, tolong kau tunggu kedatanganku di sana, kita melepas rindu yang setiap harinya menggunung, ucap Indah mengusap foto Wiguna. Setiap hari Indah selalu memendam rasa rindunya kepada suaminya, dia tak pernah memperlihatkan rasa sedihnya di depan anak-anaknya apalagi mengingat kondisi salah satu putranya yang seperti sekarang ini. Kring, kring, halo, ada apa Satria? Tanya Indah. Nyonya, besok semuanya sudah siap. Terima kasih kau sudah membantuku. Nyonya jangan berterima kasih padaku karena memang semua sudah menjadi tugasku. Jangan sampai Al tahu, cukup rahasia saja, aku tak ingin Al sampai drop lagi. Baik Nyonya, Indah menutup teleponnya, dia kembali memasukkan barangnya ke dalam koper. Selesai mengemasi barang, Indah merebahkan tubuhnya di tatapnya bantal di sebelahnya yang dulu selalu diisi oleh suami tercintanya. Indah mengingat semua momen yang pernah dilaluinya dari awal pacaran sampai kini memiliki 3 orang anak yang sudah dewasa, tak terasa air mata mengalir di pipinya sampai ia tertidur. Adele berdiri di balkon kamar Al, dia menikmati sejuknya malam disertai semilir angin menerpa kulitnya, tak disangka ternyata kini ia sudah menikah, tinggal berjauhan dengan orang tua dan sahabatnya. Masuk, ucap Al dari belang tubuh Adele. Apa sih? Ganggu aja, sahut Adele. Di sini dingin, ucap Al. Jangan bawel deh, sini ada yang mau aku bicarakan denganmu, ucap Adele melambaikan tangannya. Albert maju memutar rodanya, menghampiri Adele yang duduk di atas kursi memeluk kakinya. Apa sekarang kau merasa lebih baik? Apa mimpi burukmu masih menghampirimu saat kau tidur? Tanya Adele. Tidak, sekarang aku merasa lebih baik, jawab Al. Setelah mengantar Momi ke bandara, boleh enggak aku pulang dulu ketemu ayah sama ibu? Tapi kau juga harus ikut, ucap Adele. Adele memohon kepada Al, dia memasang wajah termanisnya di depan Al. Tidak boleh, tolak Al. Kenapa? Aku kan cuman mau ketemu ayah sama ibu, kenapa gak boleh? Lagian gak akan lama kok, tanya Adele beruntun. Al menundukkan kepalanya, wajahnya bukannya dia tidak mau tapi dia takut kalau orang tua Adele menghinanya sama seperti orang tua Sonia. Kondisinya yang cacat membuat Al malu untuk bertemu dengan orang lain. Aku malu, ucap Al. Malu kenapa? Tanya Al. Aku cacat? Apa kata orang tuamu nanti dan kata orang-orang ketika melihatmu berjalan denganku di sampingmu yang duduk di kursi roda? Mereka pasti jijik melihatku, ucap Al menundukkan kepalanya. Adele lupa kalau Al mengalami trauma yang membuatnya tidak mau keluar menemui siapapun. Kekasihnya yang dulu dicintainya pun ikut menghinanya, pasti Al merasa malu juga ketika diajak ke rumah mertuanya. Pokoknya kau harus ikut denganku. Dengarkan aku. Kau harusnya bersyukur meskipun kau cacat, kau tidak kekurangan, tidak seperti orang-orang di luaran sana, mereka lumpuh, stroke dan memiliki penyakit parah lainnya, mereka tidak memiliki uang untuk makan apalagi untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit, sedangkan kau. Momi bilang padaku kau masih memiliki kesempatan untuk bisa sembuh dari traumamu dan juga dari kelumpuhanmu, memiliki tubuh yang bugar, banyak pelayan yang melayanimu, kau ingin apa? Tinggal sebut Tuhan memberikan cobaan kepadamu agar kau bersyukur bukannya mengeluh, ambil semua hikmahnya. Kau tahu sendiri bukan aku di sini sedang berusaha mengembalikan kondisimu agar bisa seperti sedia kala. Aku mengajakmu ke rumahku bukan semata-mata hanya berkunjung ke sana. Aku ingin mengajak ayah untuk mengantarku ke tempat pengobatannya dulu dan memeriksakan kakimu. Paham, ucap Adele menggebu, dia ingin Al bangkit dari rasa sakitnya. Untuk pertama kalinya Al mengeluarkan air matanya, ia menunduk menyembunyikan rasa sedihnya di hadapan Adele. Adele menatap Al yang terus menunduk. Dia merasa kalau Al sedang menangis tapi dia tak percaya kalau memang benar Al menangis. Masa iya dia nangis? Gak mungkin banget, batin Adele. Kau menangis? Tanya Adele memastikan. Al tetap menunduk. Adele merasa bersalah karena telah memarahi Al. Apa aku terlalu berlebihan memarahinya ya? Batin Adele. Adele memeluk tubuh Al, sedangkan Al menyembunyikan wajahnya di perut Adele. Semua perkataan Adele ada benarnya. Untuk itu dia merasa bersalah pada dirinya sendiri dan juga pada anggota keluarganya yang lain karena telah menyusahkan semua orang. Kau tidak sendiri, ada aku dan keluargamu yang mensupport dirimu, ucap Adele menangkup wajah Albert. Wajah Al basah dengan air matanya, Adele mengusap wajah Al dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Adele mengangkat tubuh Al lalu merebahkannya di atas kasur dan menyelimutinya. Dia juga naik ke atas kasur berbaring di samping Al dengan guling di tengah sebagai pembatas untuk keduanya. Tidak perlu pakai pembatas, percuma saja, aku juga tidak akan memakanmu, ucap Al. Bukan begitu,
Aku tidak bisa diam saat tidur makanya aku buat pembatas sekarang tidurlah jangan banyak bicara mataku sudah mengantuk, ucap Adele menutup matanya. Tak berselang lama Adele terbang ke alam mimpinya, dengkuran halus terdengar oleh Albert dia memandangi wajah Adele wanita yang saat ini menjadi istrinya, entah dari mana ibunya mendapatkan wanita seperti Adele sungguh beruntung disandingkan dengannya. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan menyiapkan skenario di kehidupanku, kau memang benar aku kurang bersyukur seharusnya aku mensyukuri semua yang menimpaku. Di balik kelumpuhanku aku bisa menilai siapa yang tulus dan yang tidak aku memang kehilangan wanita yang aku cintai dan menjalin hubungan bertahun-tahun denganku tapi Tuhan sungguh baik menggantinya dengan sosok dirimu dengan segala kelebihan dan sabarnya meskipun kau barbar. Ucap Al mengusap pucuk rambut Adele. Al ikut memejamkan matanya, dia merasa seperti hidup kembali sejak Adele tidur di sampingnya. Pagi menyapa keluarga Wiguna kini sedang menikmati sarapan tanpa ada yang bersuara satupun, Cindy yang suka menggoda Satria pun diam. Adele merasa heran melihatnya, suasana ramai kini tergantikan dengan keheningan. Kenapa pada diam sih? Ucap Adele memecah keheningan. Jangan banyak bicara, makan saja makananmu, ucap Al. Indah selesai dengan sarapannya, dia pamit untuk pergi ke kamarnya. Sebagai anak bungsu Cindy berat melepas kepergian ibunya, dia mengekor di belakang Indah dan menghentikan aktivitas makannya. Mom yakin mau pergi? Tanya Cindy. Iya, Mommy gak akan lama kok kan ke luar negerinya juga sebentar, ucap Indah memegang kedua tangan Cindy. Tapi Cindy nanti kangen Mom, rengek Cindy. Kalau kangen ya tinggal telpon, lagian kakakmu Rasya juga ikut sama Mommy jadi kalau Mommy lagi gak ada tinggal telpon kakakmu. Di sini juga kamu gak sendirian ada Adele yang nemenin kamu sekalian kamu juga jagain kakakmu Al, ucap Indah. Cindy memeluk tubuh ibunya, entah mengapa Cindy begitu berat melepaskan ibunya untuk saat ini, padahal sedari dia kecil Cindy sering ditinggal keluar kota maupun keluar negeri oleh orang tuanya namun kali ini begitu berbeda dari biasanya. Indah mengajak Cindy keluar dari kamarnya dengan menyeret kopernya, Adele dan Al sudah siap mengantar Indah untuk pergi ke bandara. Al kau juga ikut mengantar Mommy? Tanya Indah. Tapi aku hanya melihat dari kejauhan saja biar Adele yang masuk akan berbahaya jika ada orang lain yang melihatnya, jelas Al. Tidak apa-apa, kau tunggu saja di mobil, ucap Indah. Rasya datang menyeret kopernya dan juga membawa beberapa berkas di tangannya. Tidak ada yang menanyakan mengenai berkas tersebut karena mereka pikir itu adalah berkas pekerjaan tapi tidak dengan Al dia menatap curiga kepada Rasya yang membawa berkas padahal pikirnya untuk apa membawa berkas. Rasya bisa melihat data perusahaan lewat email tanpa perlu repot membawa berkas dari rumah. Apa yang kau bawa itu Rasya? Tanya Al. Dek,